Selamat pagi, jumpa lagi dalam acara bincang-bincang dan edukasi hukum seputaran yang terjadi di dalam masyarakat saat ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hari ini ditemani oleh Junior Ervan, ingin mendiskusikan dan menyampaikan pesan kepada khalayak ramai bahwa hukum itu apa dan terkait transaksi maupun kejadian, serta pentingnya mengerti hukum sejak dini dan setiap orang harus mengerti tentang hukum. Kenapa? Seluruh produk yang kita beli, yang kita belanjakan itu mengandung masalah hukum. Harta warisan itu juga merupakan produk daripada hukum. Jadi kita tidak bisa menghindari. Banyak peristiwa, banyak kejadian yang ingin saya kemukakan di dalam kesempatan live ini, tidak lain selain daripada memberikan edukasi kepada kita semua. Sesungguhnya pengertian atau persoalan hukum itu adalah merupakan kewajiban kita setiap individu untuk mengerti hukum. Jadi karenanya saya minta kepada seluruh masyarakat untuk serius belajar masalah hukum. Karena kita tidak bisa menghindar dari persoalan hukum. Semua kegiatan, transaksi maupun kepemilikan kita itu berhubungan dengan hukum. Saya mendapatkan pertanyaan pagi-pagi ini adalah seorang yang oleh leluhurnya meninggalkan tanah yang dipinjam oleh kepala desa, dan itu telah berganti kepala desa. Oleh kepala desa itu mengklaim bahwa tanah itu tanah yang sudah merupakan tanah tidak bertuan. Padahal peristiwa tahun 1960 itu kepala desa di Jawa Timur itu meminjam tanah, dan setelah berganti kepemimpinan itu tanah tetap dipinjam, dan ketika ahli warisnya ingin menanyakan, terjadi suatu harus berproses hukum. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa terhadap jual beli yang sah, ya, yang dilakukan dengan kata-kata atau dengan istilah proses hukum yang benar atau transaksi yang benar, belinya dengan cara benar sesuai undang-undang, maka tidak mengenal daluarsa. Ya, kalau dalam hukum perdata penuntutan itu memang 30 tahun daluarsanya, sedangkan pidana 12 tahun. Saya di sini akan memberikan Anda masukan. Mana yang kira-kira menarik, silakan Anda bisa tanyakan melalui telepon kami. Pertanyaannya dijamin gratis, nasihatnya dijamin juga objektif. Saya tidak akan memberikan nasihat kepada saudara yang menyesatkan, karena dalam hal ini saya tampil dengan keikhlasan dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini. Saya menyampaikan kepada saudara, pertama, saudara semua mengerti hukum, mengenal hukum itu sebetulnya adalah hak dan kewajiban. Haknya Anda mengerti hukum, dan kewajibannya Anda juga mengerti hukum. Kenapa? Karena semua tata kehidupan kita diatur oleh hukum. Hari ini, belakangan ini kita sedang menyaksikan banyak orang yang memprotes soal Undang-Undang Cipta Kerja. Sebetulnya kalau boleh saya sedikit saja menyenggol itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak perlu diprotes. Yang perlu diprotes itu adalah pasal yang memberatkan. Ketika sudah diundangkan, kemudian ada pasal-pasal yang kira-kira kita tidak
setuju, silakan diajukan namanya judicial review. Jadi jangan yang satu pasal hanya satu yang salah, tahu-tahu kita kepengen merubah undang-undangnya. Ini yang keliru. Mohon maaf, saya perlu sampaikan bahwa sekarang ini terlalu banyak orang-orang yang jadi merasa dirinya pakar hukum, profesor hukum, apalagi dia mengatakan hukum tata negara. Saya melalui mimbar ini saya sampaikan, saya bukan pendukung pemerintah, tapi saya juga bukan anti pemerintah. Terhadap undang-undang yang sekarang sedang ramai, inilah akibat kita karena tidak pernah belajar hukum sejak dari dini, maka orang-orang yang bergelar profesor kita dengerin. Maaf, saya sudah nggak tahan untuk tidak menyebutkan namanya seperti Pak Profesor Refli Harun. Katanya beliau adalah ahli hukum. Pak, mohon Pak, Bapak sebagai profesor, yang saya mohon berikan nasihat kepada masyarakat yang benar. Kalau ada pasal yang salah, Bapak kan adalah langganan di Mahkamah Konstitusi. Silakan judicial review-nya yang pasalnya. Jangan selalu menjelekkan kepada pemerintah bahwa undang-undang yang salah. Orang sudah bekerja setengah mati. Itu untuk menciptakan undang-undang itu menurut saya bukan dengan main-main. Anggarannya sangat besar. Itu keluar dari uang rakyat. Kenapa? Gelombang buruh demo kemudian kita ngomporin. Cobalah berikan juga masukan yang baik. Lalu kemudian yang saya kagumi Bapak Jenderal Purnawirawan. Saya hormat dengan bapak-bapak para jenderal. Tolong harus diingat bapak-bapak, yang namanya sabta marga kepada Purnawirawan itu masih melekat. Kami ini masyarakat, saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanyalah penggiat hukum, aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Kata-kata pejuang kebenaran ini saya ingin sampaikan melalui sini. Bapak-bapak yang sudah berbakti terhadap negara, menjadi panglima, menjadi prajurit, tolong ajari kepada masyarakat yang benar. Kalau sudah pensiun bukan berarti sudah hilang dari sabta marga itu. Menurut saya, ketika seorang TNI, siapapun itu, pernah bersumpah tentang sabta marga, maka sabta marga akan tetap melekat. Kalau jenderal ini yang sudah pensiun, walaupun sudah pensiun kemudian masih ribut ke sana kemari, apa jadinya masyarakat? Padahal bapak-bapak para jenderal ini kan adalah panutan. Kalau Bapak memberikan pernyataan yang bersifat mengadu domba, mengacaukan, saya setuju pemerintah itu bertindak, bersikap tegas. Mohon maaf, saya bukan pendukung pemerintah untuk melakukan cara yang ceroboh, karena saya pejuang kebenaran. Tetapi ketika ada orang yang mengklaim dirinya sebagai mantan atau sebagai petinggi militer, kemudian dia ikut bersuara dengan cara yang nggak benar, akhirnya apa? Di bawahnya kan kacau. Jadi kalau Anda punya mungkin ada pesan, tolong sampaikan melalui wadah. Semua TNI, mantan TNI itu kan masih terima gaji dari negara, pensiunan, ya. Jadi berarti masih terikat dengan sabta marga itu. So mereka itu doktrinnya tetap. Jadi kepada Bapak pemerintah tolong bersikap tegas. Ketika ada yang memang nggak benar, tolong diluruskan. Kita ini masyarakat, ya, butuh kepastian, butuh kejelasan. Jadi saya mohon kepada dua tadi ini, para profesor seperti Pak Din Samsudin yang saya hormati, saya sudah nggak tahan, ya. Karena Bapak kesana kemari mengatasnamakan Islam, Bapak mau jadi presiden, monggo. Tapi jangan bikin kacau. Sekarang ini kita nih masyarakat susah cari nafkah. Anda tidak setuju dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja, silakan di judicial review. Tapi bukan berarti membatalkan undang-undangnya, karena undang-undang itu kan pasti ada bagusnya. Yang tidak bagusnya, mari kita judicial review. Anda kalau perlu bantuan kami, saya selaku
kepala kantor firma hukum Mahkamah Kebenaran siap membantu. Tapi saya mohon jangan bikin kita kacau. Ya, jadi kita lihat kita dalam kondisi sulit, ya. Berikan pemahaman kepada masyarakat bawah, karena gelar Anda yang menjadi profesor, doktor, itu adalah pasti ada pengagumnya. Terlebih-lebih kepada para jenderal. Jenderal itu pasti banyak simpatisannya. Jadi saya mohon dengan sangat, melalui mimbar Mahkamah Kebenaran ini, saya tidak ada tendensius, saya tidak dibayar oleh siapa-siapa, dan saya bukan pasukan siapa-siapa. Saya ini bekerja menegakkan kebenaran. Ketua Proteksi Perlindungan Hukum, ya. Jadi saya ini hanya bisa bekerja kalau ada member yang masuk. Kalau ada pekerjaan, ada klien, saya dapat uang. Tapi saya nggak pernah dapat suplai uang dari negara. Kepada bapak-bapak, ya, yang menamakan dirinya profesor, doktor, ahli hukum, tata negara, yang saya lihat ini, saya dulunya pengagum daripada Refli Harun. Tapi sekarang saya ini melihat seorang profesor, doktor yang kesana kemari itu bukan menceritakan tentang keilmuan, tapi tentang apa? Provokasi. Anda ini, saya umur sudah 56 tahun. Saya nggak takut. Anda kalau keberatan silakan proses hukum saya. Ya, saya kebetulan sudah mengerti tentang KUHP dan mengerti tentang undang-undang, ya, terutama Perkap nomor 8 tahun 2009. Ya, saya mengerti tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang. Jadi saya nggak takut. Ya, sekali lagi melalui kesempatan ini kepada bapak-bapak, saya lihat ini yang paling getol itu. Ya, kepada saudara saya, Pak Said Didu, kita sama-sama dari Sulawesi, Pak. Tolong, ya, kalau Anda tidak puas, sampaikan ketidakpuasan Anda, tapi dengan cara bukan provokasi. Apalagi yang bernama dengan Bapak Rocky Gerung. Saya belum pernah melihat ada karyanya Rocky Gerung. Tapi bicaranya ke orang pintar. Rocky Gerung itu hanya dikenal karena dipopulerkan oleh Pak Karni Ilyas. Ya, melalui TV One. Aslinya itu nggak ada apa-apanya. Kalau mau tarung sama saya, bisa. Saya sudah berbuat sesuatu. Saya menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, Pak Rocky Gerung, kalau melihat Anda punya kesombongan, saya ingin mengatakan kepada Anda, saya hormat pada Anda punya keilmuan. Tapi ketika cara-cara Anda menyampaikan, saya ini tidak tapi saya merasa terganggu. Saya akhirnya harus ngomong. Ya, dan saya nggak takut kepada Rocky Gerung. Saya punya anak 5, Anda belum menikah toh? Usia kita mungkin hampir sama. Ya, saya mohon kepada para pengacau. Saya ini resah. Sebetulnya udah berapa kali saya diminta, bagaimana pendapat Bapak tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Saya bilang saya nggak mau campur, tapi gatal telinga saya. Ya, saya harus akhirnya ngomong ini. Kemudian orang bilang, gimana pendapat Bapak tentang jenderal yang mau maki-maki? Saya bilang itu nggak benar. Saya juga gatal. Baru kali ini saya sampaikan. Ya, kalau ada seorang mantan prajurit, apakah itu dia berhenti secara hormat atau dipecat? Tapi mereka itu adalah prajurit. Prajurit itu punya sumpah sabta marga. Tolong, ya, berikan nasihat kepada masyarakat. Kemudian kalau ada seorang guru besar, dosen, profesor, kemudian ngomongnya begini, saya pertanyakan, kalau dosennya kayak gini, bagaimana siswanya? Nggak anarkis. Dosennya aja kayak gitu. Jadi tolong kepada bapak-bapak yang merasa diri sebagai dosen, ya, tolong hati-hatilah berbicara. Ya, saya tidak dalam posisi apa ini karena pesanan, tidak. Saya nggak dibayar siapa-siapa. Bapak bisa lihat rekam jejak saya, ya, bisa diikuti. Saya punya nomor telepon. Pernah nggak berhubungan dengan Bapak Jokowi atau orang-orang istana? Nggak pernah. Silakan dicek, Pak, telepon saya. Anda boleh sadap. Saya tidak pernah takut. Telepon saya itu banyak. Silakan. Saya tidak berurusan dengan pemerintah. Ya, saya pure sebagai aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran, tapi saya bukan LSM. Saya bukan orang mencari-cari.
saya murni hadir di sini sebagai anak bangsa. Bukan saya juga mau kritisi soal penyelamatan, ya, aksi menyelamatkan bangsa negeri Indonesia. Apa yang mau diselamatkan? Diselamatkan dari corona, ya silakan. Ya, keluarga saya banyak yang meninggal corona. Ya, Anda ini jangan bikin kacau. Saya sedih dan kecewa melihat kesana kemari orang ingin populer. Nah, saya juga mau populer nih melalui dari mimbar Mahkamah Kebenaran. Ya, silakan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada bapak-bapak yang saya sebutkan tadi, Bapak Profesor Doktor Ahli Hukum Tata Negara Bapak Refli Harun yang setelah dipecat dari markas sebagai komisaris BUMN menjadi orang pasukan sakit hati. Saya mohon maaf Pak. Ya, Bapak ini seorang ilmuwan. Silakan Bapak sebagai profesor doktor kalau mau tantangan dengan saya lebih tua kebetulan usianya. Ya. Tapi saya ini adalah orang yang sudah lolos dikriminalisasi. Bapak belum pernah dikriminalisasi. Saya bebas murni. Ya. Lalu selanjutnya saya perlu menyampaikan kepada bapak-bapak yang saya hormati, para jenderal purnawirawan, monggo, ya, mari artinya kita berdiskusi. Bapak ini memang jenderal, sudah pensiun, sudah purna, tetapi sumpah Sabta Marga itu tetap melekat. Dan kami yakin ketika Bapak menjadi jenderal-jenderal itu pasti pengikut Bapak banyak. Ingat, kalau LSM saja anggotanya banyak, yang boleh dibilang anggota preman, bagaimana dengan jenderal? Pasti banyak. Jadi mohon, kalau bisa diredam, jangan karena kepentingan sesaat, nafsu untuk berkuasa, benci sama pemerintah. Kita lihat juga sisi baiknya pemerintah yang ada sekarang ini. Saya ini orang yang sering dikriminalisasi, tapi tidak menyalahkan secara keseluruhan. Ketika kita tidak setuju dengan undang-undang, isi pasal daripada undang-undang Cipta Kerja, monggo silakan dilakukan judicial review. Justru lebih bagus. Tapi mohon jangan dibatalkan undang-undangnya. Ini keliru. Kami keberatan. Karena kenapa? Pembahasan undang-undang yang sudah cukup panjang ini memakan biaya yang begitu banyak. Ya, memakan biaya begitu banyak dan telah memakan korban juga. Ini uang rakyat, yang jadi korban juga adalah rakyat. Kemudian para pendemo, yang kepada saudara-saudara saya buruh, tolong diperhatikan. Yang lagi demo itu sebetulnya adalah orang-orang yang dapat bayaran.